warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa ketemu teman-teman pada siang hari ini walaupun kita secara daring. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Vivi Yaswanti Nursyirwan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai mata kuliah komunikasi bisnis untuk subbab proses komunikasi bisnis. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, terlihat ya teman-teman? Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai proses komunikasi bisnis atau business communication process. Menurut Biwi dan Til, bahwa dalam proses komunikasi itu ada 6 tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan pengirim memiliki gagasan. Ini adanya di pengirim atau di komunikator, di idealnya si komunikator, ya, orang yang memiliki pesan. Lalu dari tahap 1 ini menuju ke tahap 2 di sebelah kiri saya. Seorang komunikator, pengirim ini mengubah ide yang tadi yang ada di gagasan, dia ubah menjadi sebuah pesan, gitu ya. Lalu kemudian dari pesannya itu dikirimkan oleh si komunikator, oleh si pemilik pesan. Pemilik pesan mengirimkan pesan atau komunikator melalui media, gitu, melalui media tertentu. Nih, di tengah bawah ada media. Jadi melalui media tertentu, nanti di tahap 4, penerima pesan atau komunikan, dia menerima pesan yang diberikan oleh si komunikator. Nanti setelah diterima oleh si komunikan menafsirkan isi pesannya, diproses melalui indranya, pemikirannya gitu ya, diproses. Lalu setelah itu ditanggapi atau diberikan umpan balik atau feedback. Si komunikan mengirim ide pesannya, memberikan tanggapan melalui apa? Melalui saluran komunikasi tertentu, gitu ya. Ini 6 tahapannya. Ini bagiannya. Yang pertama adalah pengirim mempunyai satu ide. Lalu yang kedua adalah si pengirim itu berarti komunikator ya, mengubah idenya menjadi satu pesan. Gimana caranya idenya itu bisa diterima dan dimengerti secara sempurna? Dia, seorang komunikator itu harus memperhatikan aspek-aspek seperti apa yang ingin disampaikan, subjeknya, lalu juga latar belakangnya, maksudnya apa, tujuannya apa, audiensnya siapa. Itu harus dari sisi komunikator harus clear itu. Komunikator harus paham betul siapa yang hendak dituju gitu ya, atau lawan bicaranya. Gaya personalnya seperti apa, budayanya seperti apa, itu penting sekali untuk memastikan komunikasi itu efektif atau komunikasinya berhasil atau tidak. Lalu yang ketiga adalah pengirim itu menyampaikan pesannya kan tadi, tahapan tadi. Jadi diubah ide-ide yang ada di kepalanya si komunikator diubah menjadi sebuah pesan dan kemudian dikirimkan atau disampaikan melalui apa? Melalui channel atau saluran komunikasi yang bisa diterima oleh si komunikan. Lalu tahapan keempat adalah penerima itu menerima pesannya. Komunikasi antara seorang dengan orang lain akan terjadi jika komunikator mengirimkan pesan dan komunikan menerima pesan tersebut. Ini harus dipastikan bahwa penerimanya atau komunikannya menerima pesan yang disampaikan. Seringkali komunikasi saat ini kan tidak hanya tatap muka ya, tapi sudah sangat berkembang sekali. Salah satunya adalah dengan online gitu ya, online communication. Itu seringkali komunikator merasa sudah menyampaikan pesan, tapi kemudian penerima atau komunikan belum merasa menerima pesan tersebut, sehingga komunikasinya menjadi tidak efektif. Selanjutnya adalah penerima menafsirkan pesannya. Jadi tahapan kelima adalah penerima itu menerima pesan, lalu juga dia menafsirkan pesannya. Jadi si komunikator harus menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si komunikan. Lalu nanti tahapan terakhirnya adalah memberi tanggapan umpan balik kepada pengirim pesan atau mata rantai komunikasi terakhir di komunikan terhadap komunikator, gitu ya. Nah, permasalahannya komunikasi nggak simpel gitu kan. Kenapa komunikasi nggak simpel? Buktinya banyak orang yang salah paham, sehingga cenderung apa? Cenderung misunderstanding gitu. Cenderung misunderstanding, terjadi kesepahaman yang berbeda atau miskom gitu ya, miskomunikasi gitu. Sering sekali ya kita lihat hari ini banyak sekali orang ketika si A atau seorang komunikator menyampaikan pesan ABC diterima oleh si B itu DEF gitu misalnya ya, DEF.
kan berbeda. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di 4 poin ini. Yang pertama adalah dari sisi pengembangan pesan atau delivery pesannya itu sendiri yang nggak sampai. Bisa juga masalah dari sisi penyampaian pesannya. Ini masih di komunikator nih, 2 masalah ini. Baik dari sisi pengembangan pesan maupun penyampaian pesan. Lalu 2 masalah berikutnya adalah dari sisi komunikannya. Bisa dari sisi menerima pesannya yang bermasalah dan juga bisa jadi dari sisi penafsiran pesannya yang berbeda dengan maksud si komunikator. Seperti apa misalnya masalah dalam pengembangan pesan itu saat merumuskan pesan ya. Tadi di awal kan kita punya ide, punya gagasan tertentu si komunikator ini. Maka merumuskan pesannya itu yang bisa jadi itu salah atau ragu-ragu misalnya dengan isi pesannya. Atau bisa jadi karena nggak terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan nantinya menerima pesan tersebut. Atau dia ada pertentangan emosi misalnya, atau adanya kesulitan dalam menyampaikan ide-nya atau gagasannya. Itu dari pengembangan. Atau juga masalah berikutnya dari sisi menyampaikan pesannya. Bisa saja terlalu terburu-buru misalnya, tidak terlalu clear, tidak terlalu jelas artikulasi yang disampaikan oleh si komunikator. Itu bisa sekali ya, sangat bisa sekali untuk masalah dalam menyampaikan pesan. Atau saat ini komunikasi sudah online, bisa saja masalah itu dari sisi signal misalnya, atau sambungan kabel yang tidak terbaca dan yang buruk gitu ya, atau lain-lain. Banyak sekali masalah dalam proses penyampaian pesan itu sendiri. Nah, masalah berikutnya adalah dari sisi penerimaan pesan. Komunikan nih. Komunikan ini menerima pesan itu bisa saja kalau masalah yang terjadi itu ini ya, kalau di sini kursi tidak nyaman, lampu kurang terang, itu sangat bisa sekali.